Baik, kita lanjutkan dialog bersama Wakil Ketua Umum Teman Ganjar, Dede Prayudi, Ketua Umum Gebapuan, Ridwan, dan Direktur Eksekutif Fox Poll Center Research dan Consulting, Pagi Sarwi Caniago. Masih bersama kita semua, Mas Ridwan, Mas Uki, Mas Pagi. Saya mungkin ke Mas Ridwan terlebih dahulu. Kalau bicara mengenai peluang Ibu Puan sendiri untuk maju sebagai capres di internal partai ini, seberapa besar menurut Anda? Karena di tengah ya kita tidak bisa menutup mata bahwa ada survei, ada anggapan bahwa Ganjar lebih leading dari seorang Puan. Mas Ridwan. Kalau kita mau buka lagi, kenapa Ganjar ini nge-leading? Karena memang dia sudah di by design dari tahun 2019. Baik. Dengan para buzzer-buzzernya itu membangun pencitraan yang sangat sedemikian rupa. Jadi kalau berpatokan elektabilitas, boleh kita hitung track satu-satu dari Ganjar, Anies, dan Prabowo. Ya kan? Dan Ganjar ini memang benar-benar disiapkan oleh para buzzer-buzzernya yang kebetulan ada di relawannya Jokowi. Dan ketika kita melakukan perlawanan, barulah nongol pertama kali namanya relawan Joman, Ganjar Mania. Okay. Gitu. Itu yang pertama kali membuktikan dia keluar bahwa bukan hanya di media sosial, kan kayak gitu. Karena bagi kita paham lah namanya buzzer itu selalu provokatif dan coba membangun pencitraan sedemikian rupa, ya kan. Tapi apakah itu menjadi by design apa tidak? Kan kita bisa melihat kalau orang politik. Satu itu. Kedua, ketika ditanya tentang kepastian apa Mbak Puan akan dicalonkan oleh Partai PD Perjuangan, sangat pasti dan sangat yakin 99%. Kenapa, Bang? Saya meyakini. Pertama adalah apakah mungkin seorang ibu akan mempermalukan anaknya ketika anaknya sudah di salah kode gimmick kemana-mana bahwa dia akan menjadi calon presiden, dalam arti Presiden 2024 insya Allah akan menjadi perempuan. Terus hanya dirawat hanya seorang Ganjar yang digadang-gadang hanya berdasarkan elektabilitas. Sedangkan kita cek di lapangan itu berbeda. Terus kalau kita bicara tentang Dede, ya Pak Dede yang katakan ini kita sendiri segala macam, boleh kita adu track. Boleh kita jujur-jujuran, boleh kita buka satu-satu, kan kayak gitu. Dan kita tahu semua permainan-permainan siapa-siapa yang ada di tim Ganjar, yang ada di Gemapuan, yang ada pendukung-pendukung relawan Mbak Puan, kita tahu semua. Dan siapa yang bantu biaya, segala macam, itu udah di-track semua. Nggak mungkin ini Partai PD Perjuangan, ini partai besar, bos. Okay. Mereka sudah nge-track semuanya. Nggak mungkin kosong, mereka asal percaya dengan ucapan seseorang di media, terus oh begitu, oh iya, nggak mungkin gitu. Tapi tadi Mas Ridwan, Mas Uki udah bilang bahwa sebenarnya ini teman-teman dukungan untuk Ganjar kan organik, semuanya natural. Iya, iya pastilah. Kalau namanya di media harus ngomong begitu dong. Tapi kan kalau di lapangan kita nggak pernah tahu. Boleh kita adu track, kalau boleh kita jujur-jujuran, kan kayak gitu. Oke, Mas Uki silakan. Ya, jadi begini, kalau saya merespon Pak Ridwan tadi ya, yang mengatakan bahwa ini sudah hampir pasti, hampir 100% bahwa Mbak Puan yang akan dicalonkan oleh PDIP, dan itu dikarenakan garis darah ya. Nggak mungkin seorang ibu ingin mempermalukan anaknya dan lain-lain. Saya jadi semakin tersentuh ya, dan semakin menganggap bahwa ini adalah pertarungan elit melawan grassroots. Seperti itu. Jangan ngeklaim grassroots, bos. Jangan ngeklaim grassroots. Kalau bicara grassroots, bentar, Mas Ridwan. Iya, nanti ada. Jangan ngeklaim gitu loh. Kita melihat literatur politik ya. Jangan biasakan berpolitik itu ngeklaim gitu, bos. Demokrasi yang sehat, aspirasi kita sudah membuktikan di grassroots juga Mbak juga ada masanya. Gitu. Jangan ngeklaim grassroots lah. Gitu. Baik, nah, sebentar. Sekarang kita sudah melihat ya, berbagai macam survei, nggak hanya 1-2 survei. Kalau kita bicara satu survei, 2 survei bisa saja by design. Kenapa tadi Mas Uki punya analisa bahwa ini pertarungan antara elit dan grassroots? Base-nya apa? Ya begini, kita tadi statementnya Pak Ridwan sendiri yang sudah mengatakan bahwa seorang ibu yang dimana ini adalah seorang elit ya, ini tidak mungkin mengkhianati atau mempermalukan, bukan mengkhianati anaknya sendiri gitu. Ini kan berada di logika para elit ya, elitis gitu. Sedangkan kalau kita melihat grassroots menginginkan Pak Ganjar, dan ini sudah dibuktikan dari berbagai macam survei. Jangan ngeklaim. Survei kan tadi udah dikasih tahu, survei itu bisa kita uji manapun, Pak. Survei bisa kita uji. Dan Bapak gitu.
Bapak boleh tidak setuju dengan survei, tapi survei Sebentar, itu adalah produk sebentar sains, Mas Uki, gitu. ya Mas Ridwan ya. Nanti saya ke Mas Ridwan. Kita senyum dulu dong berempat ya. Enggak, aku Saya ke Mas paling Pangi enggak dulu deh. apa Mas Pangi dulu. politik itu yang suka klaim-klaim itu yang menjadi aku tuh agak keganjel gitu loh. Oke, Klaim oke. suara rakyat lah, klaim inilah itulah gitu loh ya. Oke. Itu yang menjadi Baik. terganggu. Bagaimana kita mau mengajarkan politik masyarakat cerdas gitu loh. Kalau para orang-orangnya ini kebanyakan Oke. ngeklaim gitu loh. Oke, kita Tapi Mas Juno, Ya. saya yakin ya bahwa PDIP ini partainya Wong Cilik, Oke. pada akhirnya PDIP akan mendengarkan suara Oke. grassroots. Baik, kita Pada ke Mas akhirnya Pangi dulu PDIP yuk. akan Mas mendengarkan Ridwan, ini Mas suara Pangi. masyarakat di Mas akar Pangi rumput. grassroots bukan sih sebenarnya? Oke, Ya, saya ke Mas Pangi. ya, Mas Mas Pangi, Juno, ini ya. masing-masing punya argumen dan logik, bagus sekali karena ya tadi kita tahu punya data, punya analisa sendiri. Anda bagaimana melihat bahwa teman Ganjar punya keyakinan seperti ini, Gempa Puan punya argumen seperti ini. Seberapa kuat menurut Anda masing-masing argumen dari dua kubu ini? Ya, Mas Juno, kalau kita dalam pendekatan perilaku pemilih ya, ada dua model pendekatan, ada namanya split ticket voting, ada strike ticket voting. Baik. Jadi yang dikhawatirkan di partai politik adalah pilihan elit dengan pilihan grassroots itu berbeda. Itu yang Baik. kemudian ada semacam pilihan yang tidak beririsan. Nah, partai yang paling bagus ke depan, paling diuntungkan karena kalender pemilu kita serentak, karena partai politik itu berburu kutal efek, maka antara pilihan partai elitnya dengan pilihan grassroots-nya itu sama. Ini yang Oke. kemudian itu akan membantu partainya untuk leading. Nah, kalau kemudian misalnya grassroots-nya punya pilihan yang berbeda, pemilih Oke. PDIP tadi, berbeda dengan putusan DPP atau elitnya, itu juga kemudian punya konsekuensi logis terhadap elektabilitas partainya. Karena besok itu orang memilih partai dan memilih nama presidennya. Baik. Jadi itu kemudian mengapa sekarang ada mazhab baru, partai politik tertarik semuanya untuk berburu kutal efek itu. Efek ekor jas yang mereka harus mengusung kadernya. Betul. Itu juga kemudian mana yang dianggap, apakah Mbak Puan atau Mas Ganjar linkage politiknya yang paling dekat basis grassroots-nya. Apakah memang pemilih PDIP itu lebih dominan kepada Mas Ganjar, Baik. atau pemilih PDIP lebih irisannya kepada Mbak Puan. Oke. Nah, kalau misalnya kalau kita bicara tentang peta politik hari ini, gambarannya itu simulasinya 3 calon presiden yang kuat gitu. Nah, salah satunya adalah Mas Ganjar, Anies, dan Pak Prabowo. Nah, sekarang menurut saya karena Pilpres ini adalah lapangannya gelanggangnya datar, tidak ada incumbent, rematch Pilpres 2019 itu berbeda dengan 2014 dan berbeda dengan sekarang. Tinggal menentukan menurut saya hari ini yang belum clear itu adalah pada wakil presidennya. Kalau calon presiden ini, wakil presiden itu dipositioningkan sebagai calon presiden agak berat. Oke. Nah, tapi ada waktu sebenarnya Mbak Puan masih punya waktu untuk meyakinkan pemilihnya, meyakinkan masyarakat ya untuk beliau paling layak untuk diusung sebagai calon presiden. Kalau menurut saya soal Trah Soekarno kadang-kadang agak sulit relevan bicara pada Pilpres karena buktinya Pak Jokowi tidak Trah Soekarno, tetapi Baik. untuk ketua umum partai itu clear bahwa harus Trah Soekarno. Trah Soekarno, Jadi seperti itu. menurut saya ini yang Boleh dibantah? kemudian Boleh dibantah? ya silakan. Bang Deon. Jadi gini, Mas Pongki ya, boleh saya sedikit kita berdebat sedikit ya. Partai PD Perjuangan adalah partai ideologis. Dia sudah teruji dengan mental pertarungannya. Bahasa para pengamat, nakut-nakutin segala macam itu sudah sangat kenyang bagi PD Perjuangan. Satu, kedua gini Oke. Mas, kalau bicara tentang Jokowi itu karena ada partai PD Perjuangan, Bu, ya kan? Dan satu-satunya partai yang pasang badan untuk membela Jokowi itu hanya partai PD Perjuangan. Padahal yang menikmati kue kekuasaan itu banyak, kan kayak gitu. Oke. Ketika Jokowi diserang habis-habisan hanya partai PD Perjuangan. Satu itu. Kedua tadi pernyataan tentang grassroots yang kata gimana PD Perjuangan itu tegak lurus. Baik. Kita akan uji tahun 2009. PDI Mas Ridho. kalah dalam pemilu Oke. 2009 itu punya pemilih yang solid. Kalah aja dia 17%, 16,59 berapa gitu. Itu kalah. Urutan nomor 3 aja dia udah punya
pemilih yang murni gitu loh. Baik, Mas Jadi Ridwan. bagi saya, Aha. kalau pemilih PD Perjuangan Boleh itu ada singkat tegak saja. lurus. Ya. Jadi akan berubah sendiri gitu loh. Baik. Dan saya paham lah namanya politik ini supaya kayak gini kan kita paham semua lah mainan ini bagaimana gitu loh. Mas Ridwan, Seperti singkat itu sih. saja. Waktu kita terbatas. Kalau nanti misalnya bukan Bu Puan dari PDIP, langkah dari teman-teman Gema Puan sendiri seperti apa? Singkat saja. Saya pernah bilang berapa kali buat teman-teman bahwa Gema Puan ini disiapkan hanya untuk Mbak Puan. Baik. Dan kami membangun Gema Puan itu meminta Mbak Puan menjadi calon presiden adalah untuk mengimplementasikan Pancasila. Mengimplementasikan Pancasila gitu. Dan Oke. hari ini kita lihat Pancasila hanya bayangan-bayangan aja gitu loh. Jadi hanya itu. Jadi ketika nanti pas Ganjar tiba-tiba diusung sama PDI Perjuangan, ya mohon maaf, saya tidak akan bergabung atau teman. Kalau saya pribadi ya saya serahkan ke Mbak Puan gitu Baik, aja. saya ke Mas Uki. Pertanyaannya sama, kita balik. Kalau Ganjar yang tidak diusung, bagaimana? Ya, kalau kemudian Pak Ganjar tidak diusung ya bagaimana? Saya pikir ini seharusnya pertanyaannya harus dilayangkan kepada partai yang tidak mengusung Pak Ganjar. Apakah siap kemudian untuk tidak Oke. mengikuti, tidak mengakomodasi suara-suara yang begitu riuh ya dari Klaim bawah. klaim lagi. Aduh, Oke, Mas Uki. klaim aja. Singkat aja, Mas Uki. Bingung. Jadi Sebentar, jadi Mas Ridwan. saya pikir ini seharusnya pertanyaannya Oke. bukan buat saya, tapi Oke. untuk partai Good. yang tidak Alright. mengusung. Apakah siap untuk tidak mengakomodir Baik. suara rakyat, Mas suara Pagi, arus bawah? terakhir, is it possible mungkin Ganjar Puan duet? Biar nggak ribut. Ya, Mas Dino, ya dalam gimana? politik apalagi PDIP punya tiket platinum ya eksklusif, jadi artinya Ganjar Puan itu pun masih realistis, masih masih mungkin saja simulasi itu gitu. Jadi tinggal kemudian partai apa yang akan mengusungnya gitu. Jadi mungkin saja itu terjadi. Mungkin Nah, yang saja. kedua adalah saya berpikir begini, kalau misalnya nih kalau ada lawan tanding yang sebanding itu memang ada Mbak Puan sebagai wakil mungkin saja. Tapi sepanjang yang saya cermati ya bahwa PDIP itu partai yang sangat rasional, partai yang sangat percaya pada riset, alat yang terukur ya, tidak berdasarkan indikator yang tidak terukur. Tentu berbahaya kalau kita bicara pada asumsi, persepsi atau pikiran liar atau like or dislike sebetulnya. Jadi PDIP sudah memahami logika bagaimana mengatur kemenangan ya, mengkalkulasi kemenangan. Saya pikir PDIP pasti akan realistis untuk melihat waktu kita terbatas, obrolannya menarik, tapi saya boleh minta senyum yang paling lebar untuk Indonesia semuanya. Terima kasih Mas Ridwan, Mas Uki, keren-keren semua, Mas Pangi, sehat-sehat ya. Kita ketemu lagi di obrolan selanjutnya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Oke, Pak Pangi, maaf ya. Pak Ridwan ya. Mantul ya. Kita jeda dulu, tetap di MNC News Now. Baik, kita ke informasi lainnya dulu pemirsa. Ini terkait tahapan verifikasi faktual yang sedang digelar Komisi Pemilihan Umum di seluruh Indonesia dihadapi dengan optimis oleh Partai Perindo. Partai besutan Haritanu Sudibyo ini telah mempersiapkan diri untuk menghadapi seluruh persyaratan sesuai aturan yang berlaku. Hasil verifikasi faktual yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum di berbagai wilayah tanah air membuat Partai Perindo optimis dapat melaju sebagai salah satu kontestan pada pemilu 2024 mendatang. DPW Partai Perindo Sumatera Utara dan DPW Partai Perindo Bangka Belitung lolos verifikasi faktual dengan mudah. KPUD Provinsi setempat menyatakan semua persyaratan dan dokumen yang dimiliki lengkap dan bisa dibuktikan kebenarannya. Ada 3 hal tadi yang telah diperiksa, baik di pengurusan, kemudian juga dari keterwakilan perempuan dan domisili kantor, semuanya lengkap sesuai dengan fakta, sesuai dengan apa yang ada di sipol, jadi semua telah memenuhi syarat. Kami harap Partai Perindo bisa lolos di parlemen threshold karena dari kesiapan kami juga tim-tim di bawah, insya Allah mudah-mudahan 2024 kita sudah siap. Keberhasilan melewati tahapan verifikasi faktual juga dicapai oleh DPW Partai Perindo Sulawesi Tengah dan DPW Partai Perindo Nusa Tenggara Timur. Keberhasilan dalam melewati tahapan verifikasi faktual menjadi modal bagi Partai Perindo untuk memenangi pemilu tahun 2024. Alhamdulillah hari ini lancar, tidak ada masalah yang berarti, dan mulai besok
Selasa 18 Oktober kami akan melakukan monitoring terhadap 13 kabupaten kota untuk monitoring verifikasi anggota. Hasil yang diumumkan oleh tim verifikator bahwa Partai Perindo, DPW Perindo Provinsi Nusa Tenggara Timur kepengurusannya memenuhi syarat. Satu persatu DPW Partai Perindo sukses melewati tahapan verifikasi faktual oleh Komisi Pemilihan Umum di berbagai daerah. Hasil ini adalah wujud dari kesiapan Partai Pimpinan Haritanu Sudibyo ini untuk menghadapi pemilu 2024. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, KPUD Provinsi NTB melakukan verifikasi faktual terhadap DPW Partai Perindo NTB dan dinyatakan memenuhi syarat atau lolos verifikasi faktual. Sementara itu hasil verifikasi faktual yang sama juga diraih DPW Partai Perindo Sumatera Barat dan DPW Partai Perindo Riau. Kedua DPW tersebut dinyatakan memenuhi syarat. DPW Partai Perindo Nusa Tenggara Barat menyambut kedatangan KPUD Provinsi NTB menggunakan pakaian adat khas suku Sasak NTB untuk melakukan verifikasi faktual di kantor DPW Partai Perindo NTB. Hasilnya, DPW Partai Perindo Nusa Tenggara Barat memenuhi syarat dari 3 aspek verifikasi faktual. Verifikasi tingkat faktual pengurusan DPW dan kantor lainnya sudah memenuhi syarat. Insya Allah lah kita juga di daerah optimis. Sementara itu, verifikasi faktual juga dilakukan di kantor DPW Partai Perindo Sumatera Barat oleh KPUD Provinsi Sumatera Barat dan DPW Partai Perindo Riau oleh KPUD Provinsi Riau. Hasilnya, kedua DPW tersebut dinyatakan lengkap dari 3 unsur verifikasi faktual, mulai dari kepengurusan, keterwakilan perempuan 30%, serta domisili kantor DPW dan dinyatakan memenuhi syarat atau lolos verifikasi. Persiapan kita itu sudah kita lakukan jauh hari 3 bulan yang lalu. Dan ini adalah finalnya untuk DPW. Untuk DPW sendiri ini adalah finalnya verifikasi karena di DPW sendiri tidak ada verifikasi keanggotaan. Hasil yang pada hari ini hasilnya baik. Perindo Riau siap menyongsong untuk pemilu 2024. Kita lagi menunggu juga hasil dari verifikasi faktual dari DPD Seriau. Hasil verifikasi faktual ini akan diumumkan oleh KPU RI pada tanggal 9 November 2022 mendatang. Jika hasil verifikasi faktual belum memenuhi syarat, maka KPU akan memberi kesempatan memperbaiki di tanggal 24 sampai 26 November mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan. Kami akan jeda, tetap bersama kami di MNC News Now.